saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia selalu dibuat gedek dengan kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari tunjangan DPR yang meningkat drastis, pajak naik ugal-ugalan di berbagai wilayah, hingga terbaru Tantim Direksi BUMN yang diperkirakan telah merugikan negara 18 triliun per bulan. Coba bayangin deh 18 triliun per bulan, sedangkan rakyat masih banyak yang menderita kelaparan. Hingga terbaru ada anak 5 tahun yang meninggal dengan kondisi banyak cacing di dalam perutnya. Sungguh miris sekali negeri ini. Dan Prabowo akhirnya menghapus Tantim dari BUMN yang seharusnya bisa memberikan keuntungan, bukan kerugian buat negara. Selain itu, Prabowo juga seharusnya lebih mementingkan rakyat daripada perut wakil rakyat. Dan kenaikan pajak serta tunjangan ugal-ugalan pemerintah seharusnya bisa dimaksimalkan dan tak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Memasuki hampir 300 hari masa kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, arah kebijakan ekonomi dan tata kelola negara mulai menunjukkan pola konsolidasi yang lebih matang. Salah satu sinyal terkuat terlihat dari keputusan menghapus Tantim bagi direksi dan komisaris BUMN yang merugi, sekaligus memangkas jumlah komisaris maksimal menjadi 6 orang. Keputusan ini menjadi langkah tegas yang jarang diambil di tingkat tertinggi kepemimpinan negara. Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026, ia bahkan menyebut praktik Tantim sebagai akal-akalan yang selama ini merugikan negara. Disambut standing applause oleh anggota DPR RI. Kebijakan ini bukan sekedar gebrakan, melainkan bagian dari upaya memperkuat disiplin fiskal dan mengembalikan BUMN ke fungsi utamanya sebagai mesin pembangunan ekonomi nasional. Dalam kerangka kebijakan publik, langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk policy consolidation. Fase di mana kebijakan yang telah diidentifikasi sebagai prioritas mulai diimplementasikan dengan arah dan mekanisme yang lebih tegas. Penghapusan Tantim dan perampingan komisaris menyampaikan pesan bahwa efisiensi bukan hanya slogan, melainkan prinsip yang akan diterapkan dari puncak struktur manajemen hingga level operasional. Dalam perspektif public choice theory, langkah ini berfungsi mengurangi insentif yang mendorong perilaku rent-seeking dan moral hazard, di mana pejabat atau pengelola perusahaan publik menikmati manfaat finansial tanpa kinerja yang sepadan. Dengan aset BUMN yang sangat besar, optimalisasi kinerja dan pemangkasan pemborosan dapat memberi kontribusi signifikan pada kesehatan fiskal negara. Hal ini selaras dengan pendekatan fiscal responsibility yang menempatkan setiap pengeluaran sebagai investasi bagi kesejahteraan publik, bukan sekedar beban anggaran. Meski jumlah komisaris dikurangi, fungsi pengawasan tidak boleh melemah. Teori governance menekankan bahwa kualitas pengawasan lebih ditentukan oleh kapasitas, independensi, dan integritas pengawas ketimbang jumlah semata. Maka, reformasi struktur harus diiringi penguatan mekanisme audit internal, komite resiko, dan sistem transparansi kinerja yang dapat diakses publik. Kebijakan ini juga menjadi indikator bahwa reformasi BUMN tidak dilakukan sporadis, tetapi mengikuti tahapan policy cycle yang jelas. Dari agenda setting di awal pemerintahan, kini masuk tahap implementasi dan konsolidasi, dengan tujuan menginternalisasi budaya efisiensi ke dalam manajemen BUMN. Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini berpotensi memperbaiki citra BUMN dari entitas yang sering diasosiasikan dengan pemborosan, menjadi institusi yang efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional. Prabowo minta BUMN sumbang 800 triliun.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia tidak boleh lagi defisit. Hal ini disampaikan dalam pidato kenegaraan pertamanya di sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Gedung Nusantara, Jakarta. Menurut Presiden Prabowo, jika berkaca pada aset-aset yang dimiliki negara Indonesia melalui BUMN yang bernilai lebih dari 1.000 triliun US dollar, seharusnya BUMN mampu memberikan minimal 50 miliar US dollar atau setara dengan 807,75 triliun rupiah kepada negara. Jika hal itu tercapai, APBN RI tidak akan mengalami defisit. Maka dari itu, ia memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Kementerian BUMN untuk membereskan perusahaan-perusahaan milik negara. Berdasarkan data Kementerian BUMN, laba konsolidasi perusahaan plat merah tahun 2024 tercatat sebesar 304 triliun rupiah, lebih rendah dari capaian 2023 yang mencapai 327,13 triliun rupiah. Sementara total aset BUMN pada tahun 2024 mencapai 10.950 triliun rupiah, naik 5,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 10.402 triliun rupiah. Meskipun laba bersih BUMN diprediksi sedikit menurun, fundamental keuangan BUMN tetap solid dengan pertumbuhan aset dan ekuitas yang konsisten. Dari sisi penerima negara dari BUMN, beberapa perusahaan BUMN sudah mengumumkan pembagian dividen dari laba tahun buku 2024. Sebagai informasi, sejak perusahaan BUMN masuk ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, maka dividen yang dikeluarkan oleh setiap BUMN dengan sendirinya akan masuk ke Danantara. CNBC mencatat dari 7 BUMN besar yang akan dikelola Danantara, sudah ada 4 yang memberikan dividen dari laba tahun lalu. Di antaranya Mind ID, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Telkom, hingga PLN. CEO Danantara semprot BUMN. CEO Danantara, Rosan Perkasa Roslani, mewanti-wanti kepada para bos BUMN untuk tidak lagi melakukan financial engineering atau mempercantik laporan keuangan hanya untuk menunjukkan kemampuan mengakumulasi profitabilitas secara angka semata. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM itu, akumulasi profitabilitas yang didasari pada angka semata namun tidak dalam bentuk kualitas yang berkelanjutan tidak akan membuat kinerja BUMN menjadi semakin ke depannya. Jadi CEO itu tidak semata-mata hanya cari profitabilitas yang tinggi, tapi kita tekankan carilah profitabilitas yang berkualitas yang mencerminkan benar-benar dari performance yang ada, kata Rosan di Gedung Kementerian Investasi atau BKPM, Jakarta. Oleh sebab itu ia menekankan di bawah kepemimpinannya di Danantara sebagai super holding BUMN, tak akan ada toleransi bagi para direksi BUMN yang kedapatan melakukan window dressing atau mempercantik laporan keuangan. Kita nggak ada toleransi lagi tuh untuk yang macam-macam yang aneh-aneh. Ibaratnya buku dipercantik segala macam, nggak ada. Berikan sesuai dengan operasi yang ada dan apa adanya. Jadi, karena kalau intinya hanya ingin cari profitabilitas yang tinggi saja, tetapi hasil dari mohon maaf, dari financial engineering yang macam-macam, kita pahamlah mengenai itu, tegas Rosan. Ia mengatakan saat ini tak ada lagi eranya para investor atau pemegang saham terkesima dengan cara-cara direksi BUMN melakukan financial engineering. Jadi sekarang era itu sudah tidak boleh lagi, jadi benar-benar dari performance yang baik, yang benar, dan yang dari hasil operasional perusahaan tersebut, ungkapnya. Pada kesempatan itu, Rosan juga meminta para direksi BUMN untuk tidak merancang rencana kerja selama 5 tahunan belaka atau selama periode jabatannya. Ia meminta arah kerja BUMN ke depan harus didesain dalam jangka waktu panjang untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Dan terlepas dari apapun, semoga saja kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Prabowo gak hanya omon-omon semata. Dan semoga selalu bisa membuat kebijakan yang mengademkan hati rakyat, termasuk menghapus tunjangan-tunjangan yang gak masuk akal dari para pemerintahan. Karena jika melihat ke belakang, masih banyak rakyat yang menderita. Katanya efisiensi, tapi kok terus mencekik rakyat. Dan yang katanya wakil rakyat justru bersenang-senang dengan bahagia ketika rakyatnya sedang menderita.